Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Isu-isu Kontemporer. Saya di sini Siti Rumlah sebagai host dalam podcast siang hari ini, dan saya di sini tidak sendirian, ada rekan saya Sofiatul Amalia dan rekan saya Ica Rusmina Indah Novitasari. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang isu-isu kontemporer. Ada beberapa tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tema yang pertama yaitu bahasa Arab untuk dunia kerja berapa dibutuhkan sih? Dan yang kedua, mengajarkan bahasa Arab ke anak-anak harus santai atau serius? Dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab? Yuk kita gali bareng-bareng teori-teori tentang ketiga tema yang akan kita bahas pada podcast siang hari ini. Nah, dari ketiga tema tadi, pada siang hari ini kita akan membahasnya secara tuntas. Tema yang pertama kali kita akan bahas yaitu bahasa Arab untuk dunia kerja berapa dibutuhkan sih? Di sini ada beberapa subtema yang akan kita bahas. Yang pertama, bahasa Arab dalam dunia bisnis dan diplomasi, dan yang kedua, bahasa Arab dan peluang karir. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahasa Arab dalam bisnis dan diplomasi. Bahasa Arab membuka peluang besar di dunia bisnis dan diplomasi. Dalam bisnis, terutama di Timur Tengah, penguasaan bahasa Arab ini membangun kepercayaan dan menunjukkan penghormatan terhadap budaya lokal. Ini juga penting di sektor dalam diplomasi. Bahasa Arab sebagai bahasa resmi internasional mempermudah komunikasi antar negara, memperkuat kerjasama, dan membangun rasa saling menghormati. Bahasa ini juga efektif dalam diplomasi publik karena memungkinkan komunikasi langsung dengan masyarakat Arab. Lanjut ke pembahasan yang kedua tadi, yaitu bahasa Arab dan peluang karir. Bahasa Arab mendukung industri kreatif seperti film dan media digital, sekaligus membuka peluang karir di pendidikan, diplomasi, dan media. Tantangannya ada pada minat belajar dan metode ajar yang bisa diatasi lewat pendekatan kontekstual dan penguasaan skill digital serta komunikasi. Mungkin hanya itu penjelasan dari tema yang pertama, bahasa Arab untuk dunia kerja seberapa dibutuhkan. Lanjut ke pembahasan tema yang kedua. Tema yang kedua yang kita akan bahas pada siang hari ini yaitu mengajarkan bahasa Arab ke anak-anak harus serius atau santai. Di sini akan dituntas oleh rekan saya Sofiatul Amalia. Baik, di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak itu harus serius atau santai. Nah, dalam mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak, apalagi usia dini seperti usia 5 sampai 6 tahun itu, tentunya bukan hal yang bisa disamakan dengan mengajarkan bahasa Arab kepada siswa dan mahasiswa. Karena mengapa? Karena anak-anak itu memiliki karakteristik yang unik. Seperti mereka itu lebih aktif, lebih imajinatif dan mudah bosan. Nah, di sini saya akan membahas tentang strategi dan metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab agar anak-anak itu akan lebih mudah aktif. Yang pertama yaitu dalam metodenya, dalam strateginya. Yang pertama yaitu tentang role playing. Nah, role playing di sini yaitu menggunakan kata-kata dan bahasa Arab untuk melibatkan anak-anak dalam role playing dasar, misalnya menggunakan bahasa Arab untuk berpura-pura menjadi dokter atau pegawai toko kelompoknya. Bahasa Arabnya dokter yaitu tabib. Kita di situ sebagai pendidik berpura-pura sebagai dokter. Yang pertama, yang kedua yaitu pembelajaran berbasis cerita. Meskipun anak-anak itu mudah bosan dengan adanya cerita-cerita dalam pembelajaran itu, di sini juga bisa menjadi strategi, yaitu dimana kita sebagai pendidik bisa menggunakan ilustrasi atau alat bantu visual lainnya untuk menarasikan cerita pendek dalam bahasa Arab, yaitu mengajarkan anak-anak bahasa dan frasa dengan menggunakan cerita yang menarik. Yang ketiga yaitu aktivitas kreatif. Dalam strategi ini kita
sebagai pendidik, sertakan seni dan kerajinan dalam pelajaran bahasa Arab. Mengapa? Tujuannya seperti tadi, agar mereka tidak mudah bosan. Yang keempat yaitu lagu dan gerak. Untuk strategi ini sudah banyak digunakan dalam pembelajaran umum, dalam pembelajaran bahasa Indo juga ada menggunakan lagu dan gerak. Yang kedua yaitu penggunaan mainan edukasi, memanfaatkan mainan eduktif yang berfokus pada bahasa Arab. Contohnya seperti balok huruf Arab atau teka-teki kata yang mudah. Bermain game dengan anak-anak yang membantu mereka belajar bahasa. Yang terakhir yaitu penggunaan teknologi pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi pendidikan, aplikasi pembelajaran interaktif yang dibuat khusus untuk anak-anak. Nah, yang terakhir yaitu acara kelompok. Anak-anak dibuat beberapa kelompok atau dibuat beberapa kelompok untuk merencanakan acara sosial yang memerlukan penggunaan bahasa Arab dalam suasana kelompok. Nah, dalam strategi ini anak-anak sedangkan ada prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam lancarnya sebuah pembelajaran bahasa Arab. Contohnya di sini yaitu ada 3, yaitu multisensori, yang mana multisensori ini melibatkan berbagai indera, penglihatan, pendengaran, sentuhan untuk mengakomodasi gaya belajar yang beragam. Yang kedua yaitu kontekstual, yang dimana dalam prinsip ini mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari anak. Yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu mendorong interaksi sosial dan kerjasama dalam aktivitas pembelajaran. Nah, sedangkan metode yang banyak dipakai atau yang banyak digunakan oleh pendidik yaitu Fun Basic Learning, yaitu metode yang mengutamakan pembelajaran yang interaktif, lebih kreatif dan menyenangkan sehingga dapat mempertahankan minat belajar anak-anak serta mendorong keterlibatan aktif mereka selama proses pembelajaran terjadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dalam tema kedua pada siang hari ini. Oke, saya sebagai narasumber terakhir akan menjelaskan tema tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbicara berbahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa yang penting secara global, terutama dalam konteks agama, budaya, dan sosial. Kemampuan berbicara bahasa Arab dibutuhkan khususnya bagi mahasiswa seperti kita. Untuk meningkatkannya diperlukan tidak hanya penguasaan tata bahasa dan kosakata, tetapi juga praktik yang konsisten serta lingkungan belajar yang mendukung. Mahasiswa sering menghadapi kendala dalam berbicara seperti kesalahan dalam pengucapan, struktur kalimat, dan kurangnya kepercayaan diri. Oleh karena itu, strategi yang tepat seperti metode audio lingual, media digital, serta latihan rutin secara rutin sangat membantu. Guru berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang positif dan memberikan bimbingan. Selain itu, dukungan diri lingkungan seperti teman di sekitar kita atau komunitas belajar kayak di kampus untuk turut meningkatkan motivasi dan keterampilan berbicara mahasiswa. Meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab dengan beberapa pendekatan yang efektif. Yang pertama yaitu memanfaatkan sumber belajar menarik seperti film, musik, berita, dan aplikasi berbahasa Arab dan lain-lain. Yang kedua yaitu ciptakan lingkungan belajar yang mendukung, misalnya melalui kelompok belajar atau proyek seperti presentasi dalam berbahasa Arab, seperti
berhiwar, berbicara sesama antar teman. Metode ini membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu perkuat motivasi intrinsik dengan menetapkan tujuan belajar yang jelas dan terstruktur. Rencana belajar yang baik serta apresiasi atas kemajuan akan mendorong mahasiswa lebih semangat. Dengan begitu, bahasa Arab tidak hanya jadi pelajaran, tetapi juga bekal penting untuk masa depan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke host. Oke, ketiga tema sudah kita bahas secara tuntas pada siang hari ini. Kita sampai di titik podcast pada siang hari ini. Sekarang kita masuk ke segmen diskusi. Oke, di sini saya tadi sudah mendengarkan narasumber pertama dan narasumber kedua yang dimana pada tema pertama yaitu tentang bahasa Arab untuk dunia kerja seberapa dibutuhkan. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya bahasa Arab dalam dunia kerja itu sangat dibutuhkan. Terus bagaimana dengan tantangan yang dihadapi oleh mereka yang ingin bekerja menggunakan bahasa Arab? Apakah ada tantangan khusus atau gimana? Baik, terima kasih. Dari beberapa buku yang sudah saya baca tentang tantangan buat mereka yang ingin bekerja menggunakan bahasa Arab di sini, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya minat belajar. Karena itu, sekolah dan lembaga pendidikan perlu menggunakan cara mengajar yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ini ada contohnya, misalnya menggabungkan pelajaran bahasa Arab dengan pelajaran yang lain, seperti teknologi atau keterampilan yang lain. Sehingga dengan itu belajar bahasa Arab itu lebih menyenangkan dan bermanfaat. Banyak banget aplikasi untuk pembelajaran bahasa Arab seperti aplikasi Duolingo, di web juga ada, seperti kerja atau jalan-jalan ke negara-negara Arab. Tapi makin seru. Yang penting jangan dipaksakan, nikmati aja prosesnya. Ya, baik, saya Mbak Sofiatul sudah menanyakan tentang tantangannya. Sekarang sejauh mana penguasaan bahasa Arab dapat membuka peluang karir, baik di sektor bisnis maupun di dunia diplomasi? Di sini bahasa Arab itu bukan cuma bahasa yang punya nilai budaya, tapi juga membuka peluang karir yang super luas. Misalnya di dunia bisnis, penguasaan bahasa Arab bisa jadi senjata ampuh saat berhubungan di negara-negara seperti Saudi Arabia, negara-negara yang menggunakan bahasa Arab sehari-harinya, perdagangan, pernikahan, pokoknya yang menggunakan bahasa Arab. Karena kenapa? Karena dengan menguasai bahasa Arab, kita menunjukkan komitmen untuk memahami budaya lokal yang bisa banget memperkuat hubungan bisnis. Nah, di dunia diplomasi tidak kalah penting. Sebagai bahasa resmi di banyak negara, bahasa Arab memberikan keunggulan tersendiri. Bayangin aja, bisa langsung ngobrol tanpa penerjemah. Rasanya pasti lebih saling menghormati dan bisa memperkuat kepercayaan dalam setiap negosiasi internasional. Jadi kalau pengen jadi pemain di kancah global, bahasa Arab jelas jadi modal yang nggak boleh dilewatkan. Bagaimana, Mbak? Berarti bahasa Arab sangat penting dalam peluang bisnis maupun diplomasi. Betul sekali, karena bahasa Arab itu kunci besar di bisnis, bikin komunikasi lebih lancar dan dipercaya, dan diplomasi bikin hubungan antar negara makin kuat. Di materi kedua sudah menjelaskan mengajarkan bahasa Arab ke anak-anak harus serius atau santai. Nah, di situ kan ada metode pembelajaran berbasis fun-based learning. Di dalam metode tersebut, metode apa saja yang dapat dipakai agar anak-anak bisa menjadi aktif dan semangat dalam mempelajari bahasa Arab? Oke, tadi saya sudah jelaskan tentang pembelajaran fun-based learning. Dalam pembelajaran tersebut ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu contohnya metode bermain, metode hafalan, dan metode menulis. Dalam metode bermain, yaitu dengan menggunakan metode bermain memungkinkan anak dalam mengembangkan keinginan dan keterampilan baru melalui interaksi dengan metode pembelajaran secara langsung.
karena anak-anak bisa dikategorikan belajar paling efektif melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Dalam metode bermain ini mendukung tujuan dalam proses pembelajaran basic learning karena memperkenalkan materi dengan cara yang melibatkan pengalaman fisik, visual, dan sosial mereka serta motivasi mereka untuk belajar melalui partisipasi aktif. Nah, sedangkan untuk metode hafalan atau metode menghafal yaitu metode ini juga sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab untuk membantu anak-anak mengingat kosakata baru atau mufradat yang baru. Namun, karena anak usia dini itu sering merasa bosan dengan hafalan, metode ini diadaptasi dalam basic learning dengan menggabungkan hafalan dengan berjanji. Jadi bisa menghafalkan, diberi tugas menghafal, tapi dengan dipadukan dengan bernyanyi, atau pentingnya mengurangi tekanan dan mempergunakan hafalan. Contohnya, umpamanya mengasih hafalan tentang macam-macam warna. Ahmaru merah. Kita menyuruh mereka untuk menghafalkan ahmaru merah. Tapi kita padukan atau kita campur dengan nyanyian, dengan penyanyi. Contohnya ahmaru merah. Nah, untuk yang terakhir yaitu metodenya yaitu metode menulis, yang dimana pada metode ini berdasarkan teori perkembangan motorik pada anak, aktivitas menulis bisa merangsang koordinasi antara mata dan tangan serta kemampuan motorik halus. Mungkin itu jawabannya dari pertanyaan dari Oh, berarti di situ ada 3 metode, yaitu bermain, menyanyi, dan menulis. Ya, betul sekali. Dalam metode pembelajaran bahasa Arab yang berbasis basic learning ini ada 3 metode, yaitu bermain, bernyanyi, dan menulis. Kayaknya seru deh penjelasan dari Mbak Sofi tentang mengajarkan bahasa Arab ke anak-anak harus serius atau santai. Barusan kan sudah dijelaskan tentang metode pembelajaran untuk anak-anak. Saya masih menjanggal di langkah-langkah dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi jika dilihat dalam konteks pembelajaran bahasa Arab terhadap anak-anak. Di sini saya sedikit menyimpulkan tentang penjelasan Mbak Sofi tadi, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak harus dilakukan secara kreatif. Betul, Mbak? Betul. Interaktif dan sesuai usia. Teknologi bisa jadi alat bantu yang menyenangkan jika digunakan untuk memperkenalkan kosakata, latihan mendengar, dan bermain sambil belajar sehingga anak lebih tertarik dan semangat belajar bahasa Arab. Dan pertanyaan saya di sini, seiring berkembangnya teknologi yang semakin pesat sebagai seorang pendidik yang dialami kita saat ini, bagaimana langkah-langkah dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi ini jika dilihat dalam konteks pembelajaran bahasa Arab terhadap anak? Oke, nah di sini pemanfaatan teknologi yang sering kita pakai yaitu dalam konteks pembelajaran yaitu gadget atau HP atau handphone. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab melalui gadget bisa dilihat dari 4 keterampilan dalam berbahasa, yaitu dalam keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan mendengar, dan keterampilan berbicara. Yang pertama, kita lihat dari keterampilan mendengar. Dalam penggunaan gadget untuk maharo istimah atau keterampilan mendengar itu, anak dapat mendengarkan audio bahasa Arab secara berulang-ulang, karena dengan mendengarkan berulang-ulang akan membuat anak terbiasa dengan ritme, intonasi, dan pelafalan yang baik dan juga benar. Yang kedua yaitu dalam maharah kalam atau berbicara. Penggunaan gadget atau handphone untuk maharah kalam memungkinkan anak untuk berinteraksi secara langsung dengan materi atau situs web yang dengan materi pembelajaran melalui permainan bahasa Arab yang disediakan dalam aplikasi ataupun situs web.
Yang ketiga yaitu dalam keterampilan membaca atau maharah qiraah. Dalam keterampilan ini dalam konteks penggunaan gadget, maharah qiraah meningkat karena anak dapat mengakses berbagai materi bacaan dalam bahasa Arab melalui aplikasi atau situs web. Yang terakhir yaitu tentang maharah kitabah atau menulis. Dalam penggunaan gadget untuk maharah kitabah itu adalah anak dapat berlatih menulis huruf dan kalimat dalam bahasa Arab dengan bantuan aplikasi atau platform digital. Begitu, Bang. Jadi intinya dari cara mengelola atau memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab ini yang sering kita pakai atau yang sering perlu dipakai yaitu dalam pembelajaran yaitu gadget. Untuk dalam pembelajaran bahasa Arab itu bisa dilihat dari empat keterampilannya. Pemanfaatan gadgetnya itu dapat dilihat dari 4 keterampilan, yaitu keterampilan menulis, membaca, mendengar, dan berbicara. Coba. Jadi kuncinya memang ada di cara kita menunjukkan dunia atau cara kita menunjukkan materi tentang mahram 4 tadi, keren Mbak Sofi. Jadi kuncinya memang ada di cara kita memanfaatkan dan menunjukkan teknologi. Kalau anak-anak merasa senang, otomatis mereka juga lebih cepat meningkat pelajarannya. Ya betul. Betul. Jika kita pintar dalam memanfaatkan teknologi, maka akan berdampak sangat baik pada proses pembelajaran. Keganjalan dari materi Mbak Sofi, ya materi kedua sudah dijawab tadi tentang langkah ya. Saya juga mempunyai keganjalan dari pemateri ketiga tadi, Baica, tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab. Metode apa sih yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab? Oke. Metode yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab adalah yaitu metode komunikatif yang menekankan pada penggunaan bahasa dalam situasi nyata melalui praktik langsung seperti dialog, diskusi, simulasi, dan permainan role play. Metode ini membuat pembelajar aktif menggunakan bahasa, bukan sekadar menghafal. Kombinasi dengan teknologi seperti video pembelajaran, aplikasi percakapan, dan interaksi dengan penutur asli melalui platform daring juga sangat membantu meningkatkan kelancaran dan kepercayaan diri. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Dan juga apakah hanya metode komunikatif untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab? Apakah tidak ada metode yang lain? ada, yaitu metode video based learning, video animasi, yaitu terbukti efektif karena menghadirkan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mendukung perkembangan keterampilan berbicara siswa secara signifikan. Dan juga ada metode audiolingual, menekankan latih video audiolingual, yaitu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab dengan latihan mendengar atau menirukan suara yang ada di audio tersebut. Berarti ada 3. Iya. Lalu dalam berbicara bahasa Arab itu menurut Mbak Ica nih ya, apa tantangan terbesar dalam berbicara bahasa Arab? Tantangan terbesarnya? Oke, tantangan terbesar dalam berbicara bahasa Arab menurut saya adalah minimnya lingkungan berbahasa Arab yang mendukung praktik lisan secara aktif. Banyak pelajar hanya terpapar bahasa Arab secara pasif, kayak menulis teks dan hafalan, tetapi tidak bisa menggunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini menyebabkan rendahnya kepercayaan diri, kesalahan dalam pengucapan, serta kesulitan dalam membentuk kalimat yang benar. Tanpa
Tanpa lingkungan yang mendorong komunikasi aktif, kemampuan berbicara sulit berkembang secara alami. Mungkin hanya itu yang bisa saya. Oke, berarti dapat disimpulkan ya bahwa tantangan terbesar dalam berbicara bahasa Arab itu karena minimnya lingkungan berbahasa Arab. Ya, lingkungan berbahasa Arab. Jika lingkungan itu tidak mendorong, jika lingkungan itu tidak jika lingkungannya tidak mendukung, maka kemampuan untuk berbicara bahasa Arab itu sulit berkembang secara alami. Iya, Oke, berarti faktor utamanya itu yaitu faktor lingkungan berbahasa Arab. Oke. Nah, dari obrolan kita hari ini, kita bisa lihat bahasa Arab ternyata punya peran penting banget, nggak cuma di dunia kerja seperti diplomasi, bisnis, karir, tapi juga dalam pendidikan anak-anak, bahkan dalam mengasah kemampuan berbicara. Kuncinya, belajar dengan cara yang menyenangkan, kontekstual, dan pastinya relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Terima kasih sudah dengerin episode kita siang hari ini. Semoga bisa bikin kalian lebih semangat belajar tentang bahasa Arab. Kita ketemu di podcast selanjutnya.